Chapter 769, Cave. Dongfang Huadengye, kehidupan kecil dalam hidup. Setelah malam yang bising, Zuo Fan mengenakan damros merah grosgrain, menginjak sepatu bot hijau tinggi, mencicit dan menjauh dari pandangan ruang pernikahan. Yang semuanya merupakan pernikahan merah cerah, langkah demi langkah, lalu dengan lembut tutup pintunya. Pada saat ini, melihat kembali ke tempat tidur pernikahan tidak jauh, orang giok di hatinya sudah duduk di tepi tempat tidur, dengan kerudung merah, menunggunya untuk melepasnya. Sudut mulut sedikit melengkung dengan lengkungan yang menyenangkan, Zuo Fanxin dengan hangat mengalir di bawahnya, lalu perlahan-lahan datang ke tempat tidur dan duduk. Tangannya dengan lembut melepas penutup merah, tetapi dia melihat wajah cantik yang tidak bisa dipahami di matanya. Keinginan glamornya, sebenarnya 3 poin lebih baik dari biasanya. Bahkan Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi tetap canggung, tangannya dengan jilbab terbuka berhenti di udara, dan dia lupa meletakkannya. Apa yang kamu lihat? Melihat bahwa jilbab belum dilepas, Chu Qingcheng tidak bisa membantu mengangkat matanya dan menyipit ke depan, tapi dia bertemu dengan mata kusam Zuo Fan. Menyeringai dengan keras. Tubuh tidak bisa membantu tetapi terkejut, Zuo Fan menjawab, tersenyum, melepas penutup merah, lalu meraih tangan Chu Qingcheng, dengan hati-hati melihat wajah cantik ini, mabuk dan berkata, "Hehehe. Untuk suami tentu saja, Anda mengagumi kecantikan istri Anda yang tiada taranya. Sayangnya, wajah istri saya benar-benar tak tertandingi di surga dan di bumi. Suami pasti telah menyelamatkan dunia dalam kehidupan sebelumnya. Bao, dunia apa yang bisa diselamatkan iblis besarmu? Senang tidak merusak dunia yang damai ini." Chu Qingcheng tersenyum padanya dengan indah, tetapi Chu Qingcheng tidak tahu bagaimana harus tertawa dan memarahi. Tetapi hatinya belum pernah manis sebelumnya. Han tersenyum dan menggaruk kepalanya. Zuo Fan mengangguk dengan tergesa-gesa, ya, bagaimana saya bisa menyelamatkan dunia? Agaknya saya menghancurkan dunia dalam kehidupan saya sebelumnya. Jadi hari ini Tuhan mengirim istri saya ke saya untuk mengikat saya erat dan tidak membiarkan saya tetap tinggal dunia ini melakukan kesalahan. Hahaha. Sepertinya Tuhan juga takut padaku. Berikan aku rencana yang bagus. Rencana kecantikan apa? Seolah aku merayumu. Kenapa kamu tidak ingin merayu seorang suami? Zuo Fan menyeringai dengan alis terangkat. Murid ganda Chu Qingcheng melotot, tapi dia memutar kepalanya tiba-tiba dan mengabaikannya. Tapi ada senyum main-main di sudut mulutnya. Sambil tersenyum, Zuo Fan melihat jejak kejahatan di matanya. Hei. Karena kamu tidak ingin merayu seorang suami itu harus lebih kuat. Begitu kata-kata itu jatuh, Zuo Fan segera membungkuk dan melempar Chu Qingcheng ke tempat tidur. Menjentikkan jarinya ke belakang dengan lembut, lampu lilin semuanya segera padam, dan seluruh ruang pernikahan menjadi gelap. "Ah, beraninya kamu!" Chu Qingcheng berseru dan berteriak. Zuo Fan tertawa lagi dan lagi, kejahatan yang tak terkatakan. "Beraninya kamu toh tidak bisa mengalahkanku. Kamu jahat, iya, aku bajingan, tidakkah kamu kenal aku di hari pertama?" Xie tertawa, dan Zuo Fan berteriak dalam kegelapan, "Tapi kamu adalah istri nakal sekarang, dan kamu akan diganggu setiap hari. Sudah terlambat untuk menyesal, hahaha." Tiba-tiba, Chu Qingcheng tersedak untuk sementara waktu dan suaranya hilang. Zuo Fan tidak berbicara lagi. Hanya suara berderak di ruangan terus keluar. Di luar ruang pernikahan, Kui Lang memandang ke rumah di mana lampu dimatikan, dan tanpa sadar menunjukkan senyum yang menyenangkan. Hei. Pembantu rumah tangga Zuo adalah pembantu rumah tangga Zuo. Yan Er yang baru menikah sangat mendominasi, generasi saya adalah model. Sangat bagus. Aku tidak belajar dengan baik. Han Qianying menatapnya dengan ganas, lalu tertawa kecil. Kui Lang menggaruk kepalanya, menatap kekasihnya, tersenyum dan berkata, "Nyonya, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu, haruskah kita juga?" "Ayah." Pada saat ini, ledakan keras terdengar, dan anak Kui Gang datang ke depan tanpa mengetahui situasi saat ini, dan menunjuk ke aula depan, mengatakan, perjamuan telah pergi, dan persembahan para tetua telah dikirim. Sekarang, beristirahatlah dengan cepat ketika kamu lelah, dan ibumu dan aku akan tidur juga. Melambaikan tangannya dengan cemas, Kui Wolf dengan cepat berkata. Tapi Kui Gang mendengar, tetapi matanya tertegun, dan dadanya lurus, menatap Han Qianying. Bagaimana ini bisa dilakukan? Ibu dan anak kita baru saja dipersatukan kembali. Dan anak itu hanya melakukan kesalehan anak. Dalam hal apapun, anak itu juga akan menemani ibunya malam ini untuk menebus kesalehan anak yang belum habis pada tahun-tahun ini. Anak baik, anak baik. Setelah mendengar Qian Qianying, dia tidak bisa membantu tetapi dengan lembut menepuk kepalanya. Namun, Kui Lang memelototi murid itu, menggertakkan giginya dengan kebencian, dan menendangnya dengan satu kaki. "Pergilah, Anda memiliki lebih banyak hari untuk berbakti anak nanti. Malam ini saya akan melakukan bakti anak." Ayah, apakah kamu juga melakukan kesalehan berbakti? Mau tak mau, tertegun, Kui Gang hanya bisa menelan, dan jantungnya terdiam beberapa saat.
Namun, dia tidak bisa berkata apa-apa, dan Kui Wolf tidak dapat berkata-kata. Apapun yang dikatakan anak itu, dia juga seorang pembudidaya Tao. Bagaimana mungkin dia menjadi sangat terlambat, dan dia tidak tahu bagaimana melakukannya? Apakah Xiao Beisheng tidak menikah? Terlebih lagi, saya sudah jauh dari ibumu selama 2 dekade. Bocah menyeramkan, biarkan kamu pergi, omong kosong, percaya atau tidak, aku akan merokok kamu. Yah, tolong lakukan bakti anakmu terlebih dahulu. Jangan ganggu bayi itu. Kui Gang menatapnya dengan curiga sebelum mengecilkan lehernya, lalu memandang Han Qianying, dengan hormat berkata, Ibu, bayi itu tolong beri saya kedamaian besok pagi. Setelah selesai berbicara, Kui Gang menggaruk-garuk kepalanya dan pergi dengan bingung, hatinya cemberut. Kenapa, suami harus berbakti kepada istrinya? Sayangnya, harus dikatakan bahwa ketika seorang pria lelah, dia menghormati istrinya dan kemudian menghormati istrinya. Apakah saya akan sangat sedih di masa depan? Memikirkan ini, Kui Gang tidak bisa membantu tetapi merintih dan pergi dengan napas panjang. Melihat sosoknya yang bingung, dia terus menggelengkan kepalanya. Han Qianying tanpa sadar tertawa, dan kemudian menatap Kui Wolf dengan keras, memarahi. Mengapa kamu menaruh tangan yang begitu berat pada anak itu? Lihat dirimu ditendang. Hei, yang membuat anak ini buta, dan aku akan menemani istriku malam ini, tentu saja aku yang tua. Kui Lang menjilat wajahnya, terkekeh, dan mengangkat alisnya dari waktu ke waktu. Pipi Han Qianying bahkan tidak terasa merah, jadi dia berjalan bergandengan tangan dengannya. Tapi di sini satu persatu berpasangan, ada kelompok lajang di sana. Sui Ruohua, Yun Suang, Yong Ning dan wanita lain menyaksikan saat ketika lampu ruang pernikahan padam, entah bagaimana, mereka selalu kehilangan hati, seolah-olah ada sesuatu yang hilang. Suanger, Anda mengatakan bahwa Zuo Fan akan memiliki kita di masa depan setelah dia memiliki Sister King Cheng? Yong Ning menyeringai dan memandang ke samping Suanger. Agak mengerang sedikit, Suanger menggelengkan kepalanya perlahan, aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tapi tidak masalah apa, Suster King Cheng berkata, selama dia baik-baik saja. Iya, Sister King Cheng bertahan begitu lama, dan akhirnya membuka atrium pria kejam ini. Jika kita melakukan hal yang sama, akankah kita? Pikir Ning Mei, mata Yong Ning terus berputar. Tanpa sadar, Luo Yunhai ada di samping mereka, tetapi dia menggelengkan kepalanya tak berdaya, Putri Yong Ning, dengan hati spekulatif Anda. Anda tidak dapat menyentuh Brother Zuo? Apa spekulasi itu, Luo Yunhai? Jangan bicara omong kosong, putri ini benar-benar tulus. Iya, sang putri benar-benar tulus. Tetapi hatimu mirip dengan kakak perempuanku, selalu ada yang posesif di dalamnya. Mendesah tak berdaya, Luo Yunhai memandang kamar itu dalam-dalam dan tertawa kecil. Tetapi saudari King Cheng telah kehilangan keinginannya untuk Frater Zuo. Ini mungkin merupakan alasan mengapa Frater Zuo menerima Sister Cheng Cheng pada akhirnya. Tubuhnya bergetar sedikit, dan gadis-gadis itu saling memandang, dan mereka semua menundukkan kepala. Ya, dibandingkan dengan Chu King Cheng, mereka selalu memiliki perut kecil, dan mereka ingin mengambil Zuo Fan sebagai artinya sendiri. Zuo Fan adalah penguasa jalan ajaib dan penguasa perhitungan. Dia adalah yang paling sensitif terhadap keinginan egois semua orang. Bagaimana mungkin dia tidak melihat pikiran mereka? Tetapi karena ini, Zuo Fan tidak mau menerima wanita-wanita ini, meskipun ia mengerti bahwa semua wanita ini tulus kepadanya. Sayangnya, bagaimana seharusnya kakak perempuan saya kembali dengan cara ini? Ada lagi desahan panjang, Luo Yunhai merasakan dahinya tanpa sadar, wajahnya pahit. Di pagi hari berikutnya, sinar lembut sinar matahari menerobos celah di jendela menuju ruang pernikahan yang indah. Kelopak mata Zuo Fan bergetar sedikit, dan membuka mata mengantuknya dengan tajam, tangan kanannya menjentikkan ke sampingnya, tetapi tangan itu kosong. Tiba-tiba, Zuo Fan menoleh untuk melihat, tetapi dia melihat bahwa orang giok di sebelahnya tidak lagi ada di sana, dan kemudian dia mendongak. Dan akhirnya dia melihat bahwa Chu King Cheng sudah mulai merawat dan berpakaian. Sosok ramping di mata redup Zuo Fan tampak sangat cantik. Ketika Zuo Fan bangun, Chu King Cheng tertawa kecil dan diejek, Zuo Butler selalu berhati-hati, tapi dia tidur seperti babi mati tadi malam. Dan tidak takut ada orang yang menyerang? Tidak mungkin, siapa yang membuatmu bersamamu tadi malam? Tanpa sadar, dia menggelengkan kepalanya, Zuo Fan berbaring di tempat tidur lagi. Melihat malas di langit-langit di atas kepalanya, dan senyum hangat di mulutnya, kota Matia yang lembut, pahlawan gundukan, kalimat ini sangat baik. Ketika saya membawa Anda ke dalam pelukan saya dan pergi tidur di malam hari, itu mengingatkan saya pada pemandangan di tumpukan rumah-rumah yang rusak di kota Huayu. Tenang seperti air, dan saya tidak ingin memasuki badai dunia ini. Tubuhnya bergetar sedikit, Chu King Cheng merenung sedikit, dan juga tersenyum, tapi kemudian kami hanya tanpa nama, sekarang aku adalah istrimu. Iya, mungkin karena ini.
Hatiku lebih tenang sekarang. Perlahan berdiri, Zuo Fan datang perlahan di belakang Chu Qingcheng, dan perlahan-lahan membawanya ke pelukannya, dengan tatapan tertegun di matanya. Qingcheng, tahukah Anda, sejak 3 hari bersama Anda di kota Huayu? Saya sangat rindu dan takut. Karena saya tahu bahwa dengan Anda, antusiasme saya untuk menaklukkan para pahlawan juga sudah usang. Jadi, kemudian, saya selalu menolak Anda. Tetapi pada akhirnya, saya masih terikat oleh Anda. Apa saya tidak ingin melakukannya lagi? Saya hanya ingin tinggal bersama Anda seperti ini. Zuo Fan membenamkan seluruh kepalanya ke rambut Chu Qingcheng dan membuat suara seperti mimpi. Chu Qingcheng merasa gatal di bagian belakang lehernya, tetapi ada rasa manis di hatinya dan mengangkat alisnya. Aku tidak ingin mengikatmu. Hanya saja saya ingin Anda terus mencapai tujuan Anda sendiri. Tidak berguna, aku hanya ingin menjadi tua denganmu sekarang, aku tidak ingin memikirkan hal lain. Seperti babi kecil, dia membenamkan kepalanya di rambut Chu Qingcheng dan terus melengkung. Zuo Fan benar-benar merusak pertama kalinya dalam hidupnya. Qingcheng, Yuan Lao benar. Cintanya sedih. Sepertinya aku ingin dihuni. Ini milikmu, kamu bertanggung jawab untuk seluruh hidupku. Petik 2. Chapter 770, Restart the Journey. Book. Chu Qingcheng tidak bisa menahan tawa ringan, menggigil dengan marah, dan memarahi, bagaimana Anda suka bertahan dengan orang-orang seperti anak kecil? Ya, aku anak kecil. Aku hanya ingin tetap padamu, melekat pada seluruh hidupmu. Aku mengandalkan, namun, menunggu Zuo Fan terus menjadi centil, dia mengangkat kepalanya dari rambut yang harum dan berteriak kaget ini. Ini juga luar biasa. Untuk sesaat, Chu Qingcheng berbalik dan menatapnya dengan tidak jelas. Ada apa, Zuo Fan? Apa yang terjadi? Aku menerobos lagi. 5 bidang cahaya Tuhan. Aku hanya tidur, mau tak mau kaget. Zuo Fan membeku sebentar, lalu memandang Chu Qingcheng dengan wajah terkejut, dan menghela nafas. Qingcheng, fisik halusmu benar-benar layak, dewa bantu. Hanya budidaya ganda semalam, dan penolong akan istirahat. Ayo, belum terlambat, mari kita lakukan perbaikan ganda lagi. Pipi tidak bisa tidak memerah. Chu Qingcheng menembaknya dengan keras dan memarahi, pada siang hari, perbaikan seperti apa di sana, dan aku tidak takut bercanda. Sungguh bercanda. Kita adalah budidaya ganda, bisnis serius. Datang dan datang, aku tidak sabar, ketika mempromosikan kekuatan pasangan, ngomong-ngomong, mempromosikan hubungan antara suami dan istri, hahaha. Zuo Fan tersenyum sebentar. Sudah duduk di samping tempat tidur, menunjukkan tatapan lezat. Chu Qingcheng mengangkat kepalanya sedikit, tetapi sudut mulutnya sedikit miring, dan dia turun ke sisi tempat tidur setelah setengah mendorong. Tetapi sebelum mereka terus melakukan tembakan dan tembakan, latihan ganda, ketukan tiba-tiba di pintu tiba-tiba memasuki telinga mereka. Dan pada saat yang sama suara lama di luar pintu tiba-tiba berbunyi, batuk-batuk. Tuan Zuo, jika Anda seorang kultivator, itu adalah urusan Anda sendiri untuk berkultivasi ganda. Tetapi sekarang Anda adalah penguasa sekte, bukanlah kebiasaan yang baik untuk melacurkan di siang hari. Yuan tua, Zuo Fan berteriak dengan cemberut, dan Chu Qingcheng juga memiliki pipi dan pipi merah mengetahui bahwa percakapan antara keduanya baru saja didengar oleh orang tua itu. Dia menatap Zuo Fan tanpa sadar dan buru-buru bangkit untuk membuka pintu. Dengan mencicit, pintu terbuka, Chu Qingcheng berkibar dengan wajah kecil, dan sedikit membungkuk ke Yuan Lao, tetapi Zuo Fan berjalan mendekat dengan wajah cemberut. Tetapi berkata dengan tak berdaya, Tuan, saya pikir saya adalah tuan saya yang tertua di seluruh sekte, dan tidak ada yang tidak membuka mata saya yang berani mendengarkan akar saya. Jadi tidak ada pesona. Mengapa Anda begitu tua dan memiliki hobi khusus ini? Pipi tidak bisa membantu tetapi berkedut, Yuan Laowei bergerak sedikit, tetapi dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, mengangkat kakinya dan berjalan masuk. Dia segera duduk di sebuah meja dan berkata, orang tua itu tidak memiliki hobi yang mengerikan. Sudah waktunya bagi Anda untuk pergi. Keberangkatan, tanpa sadar, keduanya saling memandang, dan mereka semua terkejut, terutama Zuo Fan, bahkan lebih bingung, apa perjalanannya? Saya baru saja menjadi suzerain, apakah saya harus meninggalkan sekte? Jenggotnya menggigil tanpa sadar, Yuan Lao terkekeh, dan sepotong batu giok muncul di tangannya, dan menyerahkannya. Carilah dirimu sendiri, selamat untuk keduanya, setelah dua penguasa dan para tetua sepakat. Negosiasi, Anda semua terpilih sebagai murid berikutnya dari Akademi Sangyong. Ini adalah kesempatan yang baik. Setelah 20 atau 30 tahun, Anda akan keluar dari Akademi Sangyong dan Anda akan menjadi orang kuat sejati di Shizu. Ini juga saat Mo Zezong benar-benar memasuki Zhongshanzong dan pergi. Sekilas matanya melintas, mata Yuan Lao penuh dengan sayap, Zuo Fan mengerutkan kening, setelah mengamati beberapa slip batu giok, bergumam, mengapa? Apakah daftar semua personel dipasang bersama? Wen Tao dan Xie Tianlu dari Sword God Sect, Flame Demon dari Moyan Sect, Ye King dari Tai King Sect, dan Wu Qingqiu ada di sini? Hehehe.
Itu sifatnya. Tanpa sadar, Yuan Lao berkata dengan ringan, Anda semua tahu orang-orang ini di pertemuan Sang Yong. Lagi pula, dalam 20 tahun ke depan, Anda harus bergaul bersama. Anda tahu sebelumnya dan memiliki persiapan terlebih dahulu. Tidak peduli apa yang Anda lakukan pada pertemuan Sang Yong. Ada beberapa keluhan, tetapi di masa depan, kami akan berlatih bersama, dan kami akan rukun. Ini mungkin arti dari Suanglong Yuan. Dengan bunyi klik, dia melemparkan batu giok ke atas meja. Zuo Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya sisik daun itu. Sangat sombong, bergaul dengannya selama beberapa dekade, Orang tua yang ditanyakan Ye Yelin. Ini mirip dengan milikmu, itu bukan janggut yang bagus. Jadi, jangan abaikan dia. Kalian berdua setengah kati, tanpa sadar, Yuan Lao melambaikan lengan jubahnya dan berdiri, oke, ayo pergi sekarang. Sui Ruohua dan murid-murid lainnya sudah siap, hanya menunggu Anda. Sangat cepat, Zuo Fan berseru. Setelah memperhatikannya dengan saksama, Yuan Lao hanya bisa mengejek, orang tua itu tahu kalau kamu baru menikah dengan Yaner, mau tidak mau ingin menamparkan. Tetapi batu giok ini sudah lama dikirim ke orang tua itu. Anda tidak dapat mengejar ketinggalan jika tetap tidak pergi. Lagi pula, Anda akan tiba di Suanglong Yuan. Pipi tidak terasa merah, Chu Qingcheng menundukkan kepalanya karena malu, Zuo Fan menatap pria tua itu diam-diam untuk sementara waktu. Kapan lelaki tua itu menjadi begitu bersemangat, buka mulutnya dan tutup mulutnya, tanpa khawatir tentang perasaan orang lain. Jadi, keduanya hanya merapikan, dan kemudian datang ke persimpangan Zongmen dengan Old Yuan. Di sana, sudah ada semua pejabat tinggi Mo Chezung dikirim ke sana, dan semua orang di keluarga Luo juga bersiap untuk kembali. Dengan suara berdengung, pesona terbuka, Zuo Fan dan yang lainnya berjalan keluar dari pesona, dan persembahan Bai dan Qi melangkah maju, dengan penuh hormat mengepalkan tinju mereka. Dan dengan sungguh-sungguh mengatakan, Tuan Sekte memastikan bahwa selama pelatihan Sekte Suanglong Yuan, semua Zongmen semuanya tidak apa-apa bagiku untuk menunggu Heda mengurus semuanya. Dan Sovereign merasa nyaman. Nima, apa yang kamu katakan bahwa kamu peduli? Jelas itu untuk menyembah diri saya sebagai yang kedua. Lao Su belum memberi Anda tempat. Anda merasa sangat baik. Anda menendang persembahan batu ke samping, dan Anda menjadi lebih tinggi, dan ambisi Anda tidak kecil. Lupakan saja, siapa yang akan membiarkan Anda menjadi milik Anda, siapa yang tidak akan dipercayakan kepada Anda? Tanpa sadar, Zuo Fan menepuk mereka berdua di bahu, dan mengangguk ringan, ada pekerjaan, tetapi jika ada masalah besar bagi Zongmen. Semuanya tercerahkan oleh konsekrasi besar Ma Shou. Ya, mau tak mau bergerak, keduanya mengerti. Arti Zuo Fan sudah jelas. Kekuatan sebenarnya dipercayakan kepada ibadah besar, memperingatkan mereka untuk tidak melebihi kekuatan mereka. Mengetahui hubungan dekat Zuo Fan dengan Great Enlightenment, keduanya akan lega. Pada saat ini, Yuan Lao merenung sejenak, dan melangkah maju untuk bertanya, Zuo Fan, Anda sekarang adalah penguasa klan Moche, dan itu berbeda dari para murid lainnya. Setelah tiba di halaman Sangyong, Anda harus melihat keduanya sebagai tanda hormat. Supreme, mungkin biara Sangyong juga akan diperlakukan dengan hormat dari pelacur. Jangan sampai sesantai biasanya. Ini adalah jumlah sapa, aku mengerti, ibadah besar itu terjamin. Dengan sedikit senyum, Zuo Fan mengangguk ringan. Melihat ini, Yuan Lao mengangguk lega. Segera setelah itu, gelombang ruang lainnya berdering, pesona Zongmen ditutup, Zuo Fan dan semua orang di keluarga Luo pergi, dan para senior Zongmen berpencar saling berpencar. Melakukan tugas mereka, dan hanya utusan besar yang berdiri di persimpangan. Membelai jenggot dan bergumam pada dirinya sendiri, saya berharap bahwa kedua Supreme melihat situasi ini dapat memahami apa yang kita maksud, dan mundur di saat-saat sulit. Pencerahan besar. Arti dari dua tuan tertinggi dalam briefing batu giok, jelas meminta kita untuk orang-orang Zuo Fan. Jika kita melakukan ini, akankah kita benar-benar menyinggung dua orang dewasa tertinggi? Tiba-tiba suara lembut terdengar, dan penatua lidah-lidah wulu muncul di belakang Yuan Lao. Dengan tak berdaya menggelengkan kepalanya, Yuan Lao menghela nafas dengan lembut, dan cahaya menyala di tangannya, dan satu slip batu giok muncul. Ini adalah dua tuan tertinggi yang mengirimnya ke orang tua itu sendirian, berharap untuk menumbuhkan Zuo Fan sebagai penyihir. Kami telah merampok orang-orang, sayangnya, tetapi mereka menghargai Zuo Fan, mengapa kita tidak? Sekarang, orang tua Kuaima mencambuk Zuo Fan ke jajaran atas, dua Supremes sebagai pemimpin Shizu, tidak bisa secara paksa merebut keluarga pembuat harta lainnya. Setelah melihat dua tuan tertinggi dengan sopan santun, mereka dapat memahami arti orang tua itu, dan mereka tidak akan menyebutkan masalah ini di masa depan. Jika tidak, mereka akan benar-benar kuat, dan kami tidak bisa membantunya. Hehehe, kepercayaan besar terjamin. Suanglong Supreme juga orang dengan wajah, dan dia tidak akan begitu biadab. Kalau tidak, mengapa dia memimpin kelompok pahlawan Shizu? Tanpa sadar, lidah tua berkata dengan lega.
Sekarang Zuofan adalah aku sekte master, paku lempeng besi, bahkan kedua yang mulia itu mau tidak mau menginginkan orang, dan sangat brilian untuk menguduskan trik ini. Perlahan-lahan melambaikan tangannya, Yuan Lao tidak berkomitmen, dan tertawa keras, hehehe. Jangan puji aku juga terpaksa membantu. Kalau tidak, ketika Zuofan memimpin seseorang untuk menyerang Xuan Tianzong, selama orang tua itu maju-maju dan pesan pangkat tinggi Zongmen atas nama konsekrasi besar. Pemberontakan Zuofan tidak terjadi, dan tentu saja tidak akan ada istana paksa di belakang. Bahkan, pada akhirnya, anak ini Wu Yu adalah korban nyata. Untuk menjaga Zuofan penyihir ini, dia harus mengambil keuntungan dari situasi untuk mengundurkan diri, sayangnya. Cahaya berkilauan di matanya menggelengkan kepalanya, dan sinar yang dalam muncul di matanya. Ternyata semua ini ada dalam rencana pencerahan besar, bahkan pencerahan besar, bukan situasi, yang benar-benar memaksa iblis untuk turun tahta. Saya bertanya-tanya apakah kebenaran ini diketahui oleh Xie Wuyu dan Zuofan, bagaimana perasaan mereka? Kedua bocah bijak itu akhirnya digunakan oleh rubah tua. Meskipun rubah tua melakukan segalanya untuk masa depan sekte ini. Kirim pesan ke Jen, kelinci sudah keluar dari sarang, siap untuk memulai. Di puncak gunung yang tinggi, Xie Wuyu melihat ke bawah pada segala sesuatu di bawah ini. Menyaksikan sosok Reyot Yuan Lao berjalan kembali perlahan, tidak bisa menahan nafas panjang, dan menghela nafas panjang, Tuan, kamu lebih dulu meninggalkan murid magang. Jangan biarkan orang aneh menunjukkan belas kasihan kali ini. Si Feng menyaksikan dan melihat ke bawah dengan senyum mencemooh. Sekte Master, tidak ada racun, tidak ada suami, karena Anda ingin mendapatkan kembali semua yang Anda kehilangan. Maka jangan berpura-pura menjadi fase tak berdaya ini, itu terlalu munafik. Lagi pula, ini itu makna Anda sendiri. Tidak ada yang memaksa Anda untuk mulai dengan tuanmu. Iya, tidak ada yang memaksaku, aku memaksakan diriku. Matanya berkilau dengan kilatan cahaya, Xie Wuyu hanya bisa mengertakkan giginya, dengan tegas berkata. Karena aku harus mengambil kembali semua yang telah hilang, siapapun yang berani menghentikanku, aku pasti akan menyingkirkannya. Chapter 771, Unpredictable Concern. Kakak Zuo, mari kita berhenti di sini. Ketika kamu bebas, kamu harus kembali ke rumah Luo untuk melihat. Ayah dan ibu, aku harus kembali. Ketika kamu dalam masalah lagi, jangan lupakan putra ketiga saya. Setelah meninggalkan Mo Zezong, 3 kelompok orang dipisahkan. Luo Yunhai membawa keluarga Luo kembali ke keluarga, dan omong-omong membawa putri kedua Yongning dan Suanger kembali, Xiaoshan kembali ke pegunungan Wanshu. Dan Zuofan serta Chu Qingcheng dan wanita lain pergi ke Suanglong Yuan untuk studi lebih lanjut. Meskipun Zuofan meremehkan untuk pergi, sebagai Master Sekte Moche, dia masih harus melakukan tugasnya. Lagi pula, untuk waktu yang lama di Shizu, Mo Chezung harus ditutupi oleh halaman Sangyong. Dia harus memberi wajah. Dia mengepalkan tinjunya dengan kuat, Zuofan tampak serius dan mengangguk, terima kasih atas bantuanmu kali ini, akan ada periode di masa depan. Akan ada suatu periode. Zuo Butler, Li Jingtian, Qiu Yanhai dan semua yang lain dalam keluarga Luo merespons dengan tinju terkepal, dan kemudian terbang di bawah kepemimpinan Luo Yunhai. Kedua putri Suanger dan Yongning memandang Zuofan dengan mata penuh. Tetapi ketika mereka melihat Chu Qingcheng, mereka semua tertawa tanpa daya, tidak mengatakan apa-apa dan berbalik. Lupakan saja, karena Zuofan tidak terpisah dari Sister Baishu, mengapa mereka akan menyerang kehidupan mereka lagi? Seperti yang dikatakan Sister Qingcheng di awal, selama dia baik-baik saja, itu akan baik-baik saja. Melihat punggung semua orang menghilang satu persatu secara bertahap, Zuofan merasakan banyak emosi di bawah hatinya. Meskipun dia adalah seorang kaisar iblis di kehidupan sebelumnya, dia mati ketika dia mati, tidak meninggalkan apapun di dunia. Tapi sekarang, dia hanya seorang kultivator biasa dengan peringkat biasa, tetapi dia sudah memiliki terlalu banyak. Memikirkan hal ini, Zuofan menatap langit, dan tidak bisa menahan senyum di sudut mulutnya. Melihat ini, Chu Qingcheng tidak bisa membantu tetapi terkejut, dan kemudian, seolah-olah dia terinfeksi, dia juga menunjukkan senyum yang tidak bisa dijelaskan. Pada saat ini, hati keduanya terpuaskan. Sebulan kemudian, Luo Yunhai akhirnya kembali ke kamp pangkalan Luo Jia, Gunung Heifeng dengan sekelompok tuan. Dibandingkan dengan semua kekuatan tempur yang sebelumnya ditarik, kali ini kembali sebagai kehilangan besar, sepertiga dari kekuatan tempur rusak, dan 2/3 sisanya juga terluka parah. Melihat adegan seperti itu, senior Luomeng yang gugup karena tindakan tidak sah Luo Yunhai terkejut. Sebagai para penatua aliansi, pertama kali berdiri dan bertanya, Tuhan, apa yang sedang terjadi? Anda telah mengambil semua kekuatan tempur Luomeng, bagaimana kembalikan kebaikan seperti ini? Korban yang sangat banyak, ya, kamu harus menjelaskan kepada kami. Setelah semua, kami telah melemparkan semua barang milik ke Luomeng, bahkan jika kamu adalah pemimpin Luomeng.
Tetapi tanpa sepatah kata pun, kamu akan mengambil semua rumah tangga dan kehilangan dengan putus asa. Petik 2 tanda tanya petik 2. Xie Xiaofeng juga buru-buru melangkah maju, jatuh dalam ledakan. Perlahan melambaikan tangannya, Long Yifei sangat tenang, tetapi melihat potongan basah di dahinya, dia sudah mengerti bahwa dia juga cemas sebelumnya. Dan hanya tenang ketika dia melihat bahwa kekuatan tempur tidak sepenuhnya kewalahan. Jangan khawatir, semua orang sekarang memiliki perkembangan yang makmur di Luomeng. Dan itu telah menembus puluhan negara tetangga kecil. Kekuatan kami juga terus diperkuat. Ini adalah ikat kepala keluarga Luo. Kami tidak bisa bertahan karena pengawasan keluarga Luo. Setidaknya kali ini saya tidak berkelahi habis-habisan, itu jauh lebih baik daripada dulu di pertempuran terpisah. Long Pavilion Master, terima kasih dan terima kasih. Ini keluarga pertama yang pernah bekerja sama dengan kami. Kami mempercayai kami seperti ini. Hahaha. Tanpa sadar, Luo Yunhai memandang Long Yifei dan berterima kasih padanya. Mengangguk sedikit, Long Yifei dengan lembut menyentuh sudut mulutnya dan menggerakkan kumisnya, dan kemudian berkata, Tuan keluarga Luo sangat baik, tetapi Anda adalah langkah besar. Bahkan notifikasi tidak akan memberitahu kami, haruskah Anda kembali? Jelaskan. Orang-orang lainnya mendengarkan dan mengangguk, menatap Luo Yunhai dengan ganas, menunggu pernyataannya. Yah, aku minta maaf, sesuatu terjadi tiba-tiba. Dan itu salahku untuk mengirim pasukan sebelum aku bisa membicarakannya denganmu. Faktanya, ini masalahnya. Mengambil napas dalam-dalam, Luo Yunhai melihat ke kerumunan dan berbicara tentang sebab dan akibat. Setelah semuanya jelas, semua orang mengangguk sedikit dan mengerti segalanya. Tetapi pada saat ini, suara berdengung tiba-tiba terdengar, ya, bagi mantan pembantu rumah tangga sebuah keluarga. Sangat menarik untuk memobilisasi masyarakat dan menjebak Luomeng dalam bahaya. Bukankah ini memperlakukan kepentingan semua keluarga kami? Ketika keluarga Li kami bergabung dengan Luomeng, kami tidak tahu bahwa ini adalah organisasi yang naif. Begitu komentar ini keluar, semua orang berbalik dan melihat bahwa dia adalah seorang pria berjanggut dan matanya penuh dengan kesombongan. Tuan Li, meskipun keluarga Li kamu agak terkenal di Yunshan, mereka belum mencapai titik di mana mereka bisa berteriak di Luomeng, ya. Tanpa sadar, Long Yifei meliriknya dengan tajam. Dan berkata dengan dingin, keluarga dari negara sesame benar-benar tidak memiliki dunia. Apa yang kamu bicarakan? Pria itu marah dan berteriak, Long Yifei. Luomeng ini didirikan kurang dari 5 tahun yang lalu, bahkan jika Anda adalah salah satu penatua tertua yang memenuhi syarat di sini, itu tidak lebih baik daripada keluarga baru kami. Berapa umurnya? Sumber daya militer yang diinvestasikan di Luomeng juga memiliki bagian kita. Pemimpin Liga mengirim pasukan secara pribadi, tidakkah kita perlu repot? Dengan senyum dingin, Long Yifei berkata dengan tenang, tentu saja, kami tidak bertanya, tetapi hasil dari pertanyaannya adalah bahwa pemimpin-pemimpin melakukan ini, tentu saja. Tentu saja. Untuk mantan budak, ya, hanya untuk mantan pembantu rumah tangga, tidak peduli berapa banyak yang dibayar Luomeng, itu sepadan. Dengan terkekeh, Long Yifei mencibir dengan wajah menghina. Keluarga proyektil Xiao Guo secara alami tidak tahu apa-apa tentang barang-barang aneh. Zuofan pasti sepadan dengan darah kita padanya. Kau tahu, Luomeng termasuk kekaisaran Tianyu ini kepemilikannya dikalahkan oleh dia sendiri. Tanpa dia, tidak akan ada Luomeng di Megatron Zoubang. Pada saat itu, saya membentuk aliansi dengannya, dan sekarang saya adalah penatua pertama Luomeng yang mengatur perdagangan puluhan negara. Lebih dari 10.000 orang. Dan sekarang dia membutuhkan bantuan kita tidak bisa memintanya, karena kembalinya sangat tinggi. Apalagi, Anda belum mendengarnya, ia sudah menjadi penguasa klan Moche. Di masa depan akan ada 1 dari 9 kaisar Shizu, Luomeng kami seberapa cepat itu akan berkembang, tahukah Anda? Tanpa ada stagnasi di hatinya, alis pria itu bergetar, dan hatinya mengerang. Dia agak malu-malu, tetapi masih berkata, tapi ini terlalu berisiko. Jika dia gagal, bukankah kita kehilangan darah kita? Tidak mungkin gagal. Dengan mencibir, Long Yifei tampak percaya diri, anak itu sangat berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Karena dia melakukannya, dia akan berhasil. Aku mengenalnya dengan baik, hahaha. Mendengarkan tawa pengembara yang melayang-layang di telinganya untuk waktu yang lama, lelaki itu mengerang sedikit. Tetapi dia terdiam dan tidak banyak bicara. Namun, Luo Yunhai tiba-tiba berteriak dan tampak sangat serius. Long Pavilion Master, meskipun Anda seorang pedagang, dan ucapan Anda tidak buruk, tetapi saya tidak berani setuju. Mencicit. Tanpa sadar, Long Yifei menatapnya dengan curiga, tapi dia melihat tatapan serius Luo Yunhai. Keluarga Luo saya adalah rumah kebajikan dan kebenaran, dan Luomeng juga seorang guru kebajikan dan keadilan. Setiap orang yang memasuki Luomeng saya diperlakukan sebagai keluarga olehnya. Saya akan pergi ke ujung keluarga jika keluarga saya terbunuh. Menatap secara mendalam semua orang yang hadir, Luo Yunhai melontarkan suara keras.
Hari ini saya memimpin semua kekuatan tempur Luomeng untuk membantu Brother Zuo, bukan karena potensi besarnya untuk hadiah. Tetapi karena ia adalah saudara lelaki saya dan menyelamatkan keluarga Luo kami. Orang yang mendirikan Luomeng. Tanpa dia, tidak akan ada hari ini. Jika kita memperlakukan anggota keluarga, kita harus membandingkan bahkan jika dia dihapuskan hari ini, tidak ada nilai guna, Luomeng kita akan berusaha keras untuk mendukungnya. Ini adalah moralitas Luomeng kami. Jika Anda bertentangan dengan filosofi Luojia kami dan secara buta menghitung keuntungan dan kerugian, maka silakan berhenti, saya tidak akan pernah tinggal di Luo Yunhai. Ketika kata-kata itu jatuh, Luo Yunhai meninggalkan jubahnya dengan lengan yang menakjubkan, hanya menyisakan sekelompok lelaki tua. Lihatlah aku, lihat dirimu, dan turunkan kepalamu karena malu. Sayangnya, apakah pemilik rumah kecil ini benar-benar dibesarkan oleh Zuo Fan? Anak itu memikirkannya, tetapi setiap jarum dihitung, tetapi pemilik rumah kecil ini. Hahaha, Zuo Fan, Anda benar-benar meninggalkan banyak ruang untuk keluarga Luo. Melihat jauh ke dalam sosok Luo Yunhai, Long Yifei dan yang lainnya saling memandang, dan mereka semua tersenyum senang. Tidak ada yang bisa lebih baik dari bertemu bos besar di dunia. Kembali di aula keluarga Luo, Luo Yunhai belum duduk. Luo Yunxiang sudah buru-buru keluar dan memarahi, Yunhai, kemana Anda membawa orang? Apakah Anda tahu bahwa Luo itu para tetua liga akan menghancurkan ambang keluarga kami, seolah-olah kami telah menyapu banyak dari mereka. Kakak, jangan khawatir, kamu tidak kehilangan banyak. Luo Yunhai hanya ingin menjelaskan sambil tersenyum, tetapi tawa nyaring terdengar dari luar segera, hahaha. Nona, biarkan pemilik mengabaikan situasi keseluruhan dan melakukan yang terbaik. Diperkirakan hanya ada satu orang di dunia ini. Keduanya menatap satu sama lain dan berbalik untuk melihat, tetapi mereka melihat seorang lelaki tua berjalan santai, tetapi itu adalah ketidakkekalan ajaib. Tuan Leng, maksudmu? Luo Yunxiang sepertinya memikirkan sesuatu. Leng Wuchang tersenyum dan mengangguk. Luo Yunxiang segera menatap Luo Yunhai, Tuan Leng, apa yang dia katakan itu benar? Kamu, apakah kamu melihatnya? Tak berdaya mengangkat bahu, Luo Yunhai menghela napas lama, dan kemudian menceritakan kisah itu bolak-balik. Setelah mendengarkannya, ekspresi Luo Yunxiang jatuh, dan dia bergumam, ternyata dia sudah berbicara dengan Tuan Chu. Ketika dia berkata, dia pergi ke sini dengan mata merah. Luo Yunhai ingin melangkah maju untuk menghibur, tetapi dihentikan oleh gelombang ketidakkekalan, pemilik rumah, misi ingin diam sekarang, jangan ganggu dia. Tapi Zuo Butler, orang tua itu khawatir bahwa dia dalam kesulitan. Kenapa, Tuan Leng, apa maksudmu? Luo Yunhai berkata dengan cemas. Dengan lembut membelai janggutnya, Leng Wuchang menghela nafas, kota matia yang lembut, pahlawan Mon, Chongguan marah sebagai wajah merah. Pramugara Zuo dan Tuan Chu terhubung, meskipun itu adalah hal yang baik, tetapi juga membuat hatinya melembut. Orang-orang seperti Xie Wuyu dan Sekte Master Suan yang gagal untuk menghapus atau membatasi mereka pada waktunya pada akhirnya akan membawa diri mereka mati. Pengurus rumah tangga Zuo mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi ia sekarang menaruh seluruh hatinya pada Tuhan Chu. Mungkin saja saya lebih suka mengambil risiko ini sendiri. Murid-murid tidak bisa membantu menyusut, alis Luo Yunhai berkedip, tinjunya mengepal erat. Chapter 772, Ambush of the Powerful Meltdown. Suara memecah langit, aliran streamer menyeberang, dan di depan kota yang bising, 4 sosok tiba-tiba turun dari langit dan jatuh. Melihat itu adalah Zuo Fan, Chu Qingcheng, Sui Ruohua dan Danner. Setelah 1 bulan terburu-buru, keempatnya pergi ke Suanglong Yuan untuk sebagian besar. Ada hutan belantara dan hutan belantara di sepanjang jalan, tetapi ada kota yang sangat makmur di sini. Kami baru saja masuk dan beristirahat, bagaimana kalau mengambil hari libur? Zuo Fan menunjuk ke kota dan mengusulkan. Mengangguk sedikit, semua gadis tersenyum ringan, Danner bahkan menatap Zuo Fan sambil menyeringai, dia dengan lantang berkata, Kakak Zuo. Tidak nyaman untuk hutan belantara dan padang belantara di sepanjang jalan, diperkirakan kamu saudari Qingcheng akan menikahi Xiao Bei. Gadis mati, kamu berani mengatakan. Pipi tidak terasa merah, Chu Qingcheng memelototinya dengan marah, dan menamparkan tangannya dengan keras, tapi Zuo Fan tidak peduli dan tertawa keras. Hahaha. Danner, kalian gadis sangat pengertian, karena semua orang tahu rencanaku, maka kita akan sibuk satu sama lain malam ini, jangan ganggu siapapun. Kamu juga bermain-main dengan dia. Pipi terasa semakin merah, Chu Qingcheng membantingnya dengan keras, tetapi menundukkan kepalanya karena malu. Zuo Fan tersenyum aneh dan tidak peduli. Dia memimpin dan berjalan ke dalam, ayo, mari kita cari rumah teh untuk bersantai. Dia memperhatikan jalannya yang cepat ke belakang, dan gadis-gadis itu saling memandang. Semuanya tersenyum bahagia dan mengikuti. Sejak aku menikah, temperamen Zuo Fan telah banyak berubah, setidaknya tidak sedingin sebelumnya. Aku tidak tahu apa yang kupikirkan,
Sui Ruohua berbicara dengan samar. Tanpa sadar, Chu Qingcheng mengangguk dan berkata, "Ya, melihatnya sekarang penuh vitalitas, tidak ada lagi beban di hatiku, aku akan puas, tapi aku tidak tahu, ini yang dia inginkan hasilnya?" Tidak peduli apa yang dia inginkan sebelumnya, tapi sekarang dia hanya menginginkanmu, jangan pikirkan lagi. Sui Ruohua berkata dengan lembut di bahunya. Danner juga tiba-tiba datang bersama dan menyeringai, "Ya, bagaimanapun juga, dia sangat baik sekarang, tidak sekeras sebelumnya. Atau katakan bahwa wanita mengganti pria, Sister Cheng Cheng, kamu yang terbaik." Tidak bisa menahan senyum, menggelengkan kepalanya, Chu Qingcheng menarik napas dalam-dalam, melirik kedua gadis itu. Dan kemudian menatap Zuo Fan yang terlihat ceria dan meletakkan beban yang telah lama melekat. Awalnya, dia merasa bahwa keberadaannya membunuh kehendak pria itu, tetapi sekarang tampaknya selama dia bahagia, apalagi yang penting? "Qingcheng, mari kita beristirahat di kedai teh ini." Tiba-tiba, Zuo Fan berhenti di sebuah kedai teh yang sangat cantik dan menoleh untuk melihat Chu Qingcheng dan yang lainnya. Jarang menunjukkan senyum seperti matahari. Dengan sedikit senyum, Chu Qingcheng menghela nafas panjang, dan dia merasakan kepuasan di bawah hatinya. Dia mengangguk, dan kemudian berjalan masuk dengan dua gadis dan Zuo Fan. "Ketika saya datang ke meja dan duduk, ada yang kedua dihibur dan disajikan teh harum untuk 4 orang, dikelilingi oleh suara bising dari para tamu." Merasakan kota yang bising ini, Zuo Fan menatap wajah tersenyum Chu Qingcheng dan menutup matanya dengan ringan, yang merupakan perasaan tenang yang langka. Ini adalah kehidupan orang-orang biasa, jauh lebih mudah daripada hari-hari ketika Anda selingkuh dan membunuh. "Oh, omong-omong Sister Qingcheng, ketika kami pergi ke kuil Suanglong kali ini, apakah itu Suan Tianzong atau Mo Chezong?" "Seharusnya Mo Chezong, setelah semua. Kita adalah pengkhianat Suan Tianzong, dan telah dihapus dari Zong Men." Danner berteriak, dan sepertinya dia tiba-tiba memikirkan pertanyaan itu dan menanyakannya. Chu Qingcheng belum menjawab. Dan Sui Ruohua sudah tersenyum pahit. Apricot menatap, dan bingung. "Tapi kita adalah praktisi jalan yang benar. Kalau begitu, jangan kita jatuh ke jalan ajaib." "Tapi kita belum berlatih jalur sihir lagi." "Dasar idiot, sejak saat pengkhianatan, kita telah dihapuskan dari jalan yang benar. Entah kita terpesona atau tidak, itu cara yang ajaib." "Ah, ini terlalu santai. Bagaimana menurutmu, ini jalan yang benar, tidak ada aturan yang bisa dilanggar. Kalau tidak itu akan menjadi asing." Putri kedua Danner dan Sui Ruohua mengobrol tentang perbedaan antara iblis dan iblis. Zuo Fan menutup matanya dan mengangkat tangannya untuk menyesap teh harum dari waktu ke waktu dan tersenyum. Zheng Mo, siapa di dunia ini yang benar-benar dapat membedakan mana yang benar dan apa yang jahat? Tapi itu hanya pilihan orang. Pada akhirnya, Yuan Lao benar, dan jalan yang sama adalah sama. Bukankah itu semua penghubung di surga dan jalan bumi, hahaha. Hanya orang bodoh yang bisa memperdebatkan setan, dan memanjakannya, itu tidak akan menjadi cara, bodoh. 99. Tiba-tiba, alis Zuo Fan berkerut, seolah-olah dia mendengar seseorang meneriakkan nama Jiu Yu dan ingin membuka matanya, tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa dia secara fisik lemah pada saat ini. Bahkan matanya tidak terbuka, bisa menangis dalam hati. "Siapa, kamu tahu nama Kaisar Iblis Jiu Yu?" 99. Kami menunggu Anda harus kembali setelah Anda mencapai jalan utama. "Siapa?" Tiba-tiba, Zuo Fan membuka matanya, berteriak keras, kepalanya berkeringat, tetapi tiba-tiba dia melihat sekeliling. Saya melihat bahwa pada saat ini, Chu Qingcheng dan wanita lain menatapnya dengan ekspresi khawatir, dan mereka semua terkejut. "Zuo Fan, ada apa denganmu?" "Aku. Ada apa denganku?" Alisnya berkerut sedikit, dan Zuo Fan juga tidak jelas. Oleh karena itu, matanya penuh keraguan, dan hanya jantung yang berdetak kencang, berdebar kencang dan bersemangat. Perlahan-lahan membelai atrium, hati Zuo Fan bermartabat, seolah-olah baru saja, ada hal berat di hatinya, saya tidak tahu apa. Mengambil campa dan mengoleskannya di dahi Zuo Fan, Chu Qingcheng khawatir, dan bergumam, "Zuo Fan, kamu baru saja tertidur, kamu tidak bisa bangun sama sekali, hampir 1 jam. "Apa? Aku benar-benar tertidur selama 1 jam?" Zuo Fan mau tak mau terkejut. Dengan temperamennya yang hati-hati, bagaimana mungkin dia tidak tidur nyenyak? Bukankah dia bercanda sendiri? Pada saat yang sama, dia juga memikirkan panggilan barusan, apa yang sedang terjadi. Sepertinya dia dibawa ke bidang lain, yang mungkin merupakan alasan mengapa dia tidak bisa pulih. Pada saat ini, Danner menatapnya dalam, matanya berkedip, tetapi dia tertawa dan mengangkat alisnya, berkata, "Saudaraku Zuo, aku terlalu susah payah baru-baru ini. Dan ginjalku lemah." Mata putih tiba-tiba berguling. Zuo Fan benar-benar ingin merobek mulut gadis kecil itu. Bagaimana mungkin pria tangguh seperti Lao Su begitu rentan terhadap kekurangan ginjal? Terlebih lagi, pada usia muda ini,
gadis ini tidak pandai mempelajari kata defisiensi ginjal. Chu Qingcheng juga memiliki wajah besar setelah mendengarkannya, membantingnya dengan keras, memerah. Sui Ruohua menjepit pundaknya dengan keras, dan memandangnya dengan marah. Gadis kecil, siapa yang kamu pelajari dengan tidak senonoh? Tunggu, namun. Masih menunggu Sui Ruohua terus berteriak, Zuo Fan tiba-tiba mengangkat telapak tangannya dan berteriak, wajahnya penuh martabat. Melihat ini, Danner tidak menyadari bahwa matanya menyala, dan mencondongkan tubuh ke depan dan tersenyum. Mengapa, Anda benar-benar kekurangan ginjal? Diam, meliriknya dengan ganas. Zuo Fan melihat sekeliling, matanya menyipit dan bergumam, tidakkah kamu sadar bahwa kota ini tiba-tiba menjadi sepi? Tanpa sadar, ketiga wanita itu berbalik untuk melihat sekeliling. Tetapi hanya untuk mengetahui bahwa beberapa waktu kemudian, suara-suara bising di restoran itu hilang, semua orang pergi, dan bahkan toko kedua dan penjaga toko menghilang. Di luar pintu, ada kerumunan ramai sekarang, dan sekarang tidak ada sosok lagi. Xiao seangin meniup debu di jalan, dan dia tidak bisa berhenti berputar-putar, tidak mampu mengekspresikan kegelapan. Sambil mengerutkan kening dalam-dalam, Chu Qingcheng mengangkat hatinya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, ya, sebuah kota tiba-tiba kosong, terlalu aneh. Sama seperti terakhir kali iblis muncul. Apa itu Flame Demon? Wanita kedua terkejut ketika mendengarnya. Menggelengkan kepalanya perlahan, mata Zuo Fan menyipit dan hatinya lebih dalam, aku khawatir itu tidak sesederhana itu, kali ini lebih buruk daripada yang terakhir. Terakhir kali Yan Mo di tangan di malam hari dan bertemu secara kebetulan. Tapi sekarang di siang hari bolong, semua orang akan menghilang. Ini hanya bisa membuktikan bahwa keparat ini adalah jebakan. Begitu suara itu jatuh, embusan angin bertiup, dan kekuatan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya menekan keras kepala mereka. Kerala. Rumah minum yang megah, mulai dari balok dan pilar di atas gedung, terus-menerus rusak dan pecah, dan serpihan kayu jatuh seperti tetesan hujan. Murid mata tidak bisa membantu tetapi menyusut dengan kuat. Zuo Fan terkejut di dalam hatinya, menarik ketiga gadis itu dan bergegas keluar, hati-hati. Bang! Terdengar suara keras, dan seluruh kedai teh tingginya 10 kaki. Tetapi lantai itu rata dengan tanah dalam sekejap mata, dan debu yang berdesir terbang di langit. Membentuk tornado bumi yang kuat. Ketika debu menyebar, itu adalah puing-puing di seluruh lantai, dan cetakan tangan puluhan meter lebar dicetak di tanah. Di bagian atas kedai teh, seorang lelaki tua dengan rambut perak semuanya memandang ke bawah dengan acuh tak acuh, dan mencibir, layak memenangkan kejuaraan di Sangyong. Si Zhu adalah yang paling banyak dikutip. Pertunjukan iblis yang sedang naik daun, keterampilannya sangat bagus, bahkan telapak tangan lelaki tua itu ditemukan sebelumnya, dan dia bersembunyi. Siapa kamu? Beraninya kamu memikirkan Lao Su? Dengan kerutan, Zuo Fan menarik ketiga gadis Chu Qingcheng untuk berdiri. Dan ada rasa dingin di wajahnya, tetapi dia tidak bisa menahan diri. Karena di bawah kekuatan telapak tangan sebelumnya, dia sudah melihat kekuatan pria tua itu, ini sama sekali bukan ahli defisiensi, tetapi yang sebenarnya. Dunia peleburan jiwa yang kuat, dan seperti Master, 3 kasus berikutnya jelas tidak dikirim oleh sekte, jadi permulaan partai lain membuat hatinya tenggelam. Dengan jebakan besar seperti itu, tidak mungkin bagi pihak lain untuk datang sendirian, jadi apakah tidak ada cara untuk melarikan diri? Memikirkan hal ini, tinju ganda Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi mengepal erat, dan mulai memikirkan tindakan balasan cepat di kepalanya. Hahaha. Zuo Fan, kita bertemu lagi, tapi kali ini, iblis sangat kecil, tapi sulit untuk menerbangkan sayapmu. Tiba-tiba, suara gagak familiar terdengar. Zuo Fan mendengarnya, dan mendesah tak berdaya di bawah hatinya. Dia tidak mengharapkannya, dan dia paling khawatir tentang lawan yang dia temui, dan akhirnya muncul di depannya.